rahmatan lil alamin di Al-Quran. Tepatnya kita masuk ke dalam forum kuliah umum di ruang kelas tematik Al-Fiqhin Nas. Dikatakan umum karena yang hadir masuk ruang ini bercampur. Ada dari jamaah Al-Fiqhin Nas, ada dari undangan dari luar. Materinya apa? Ulumul Quran. Temanya tentang kalimat Muhammadun rahmatan lil alamina. yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perwujudan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi semesta alam. Kan kita ambil hikmah dari istilah atau penyebutan rahmat lil alamin agar kita di tahun ini semakin akrab dengan Rasul Muhammad, semakin kenal dengan beliau, kenal dari sudut pandang sebagai rahmatan lil alamin. Untuk mengawalinya, pertama saya buka dulu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya sebelum Rasul Muhammad dilahirkan. Saya baca kalimat per kata ya, karena musiknya adalah bercampur, ada kelas paket 1, 2, sampai 9, maka saya terjemahkan per kata tingkatan versi paket 1. Yang paling awam paket 1. Wa'id qala Isa bin Maryam. Urutan mengartikannya dari wa'id, loncat kepada Isa bin Maryam, baru memundur ke kata atau lafadz qala. Jadi loncat-loncat. Wa'id, dan ingatlah ketika qala Isa bin Maryam, Isa putra Maryam berkata, gitu urutannya. Berkata apa? Ya Bani Israila, wahai Bani Israel, ini aslinya dua kata, innani. Innani disingkat ini. Ini sesungguhnya aku, Rasulullah, utusan Allah atau seorang Rasulullah. Ilaikum, kepada kalian. Maksudnya aku dikirim oleh Allah kepada kalian. Musaddiqon, yang membenarkan. 5 kalau perkata bagi apa yang. Ini terjemahan dengan pakai 1 ya, bagi apa yang. Bana yadaya, ini ungkapan sastra, tidak boleh diartikan perkata, nggak boleh, malah salah. Tapi kalau pengen perkata, pengen tahu perkata, gini artinya. Baina artinya di antara. Yadaya artinya kedua tanganku, berkata gitu ya. Bagi apa yang di antara kedua tanganku, malah bingung kita menalarnya. Ini tingkatan pakai 1. Bingung ya menalarnya, pakai 1. 5 bagi apa yang baina yadaya, di antara kedua tanganku, gitu kan ya. Nah, ini kalau perkata seperti itu aslinya. Tapi karena ungkapan sastra, baina yadaya ini diartikan bentuk jadi di hadapanku. Musaddiqon, yang membenarkan. 5 bagi apa yang baina yadaya, di hadapanku. Kalau perkata minat Taurati, dari Taurat alias berupa kitab Taurat. Wa mubasyiron, dan sebagai kabar gembira alias pembawa kabar gembira. Birosulin, dengan dalam kurung kedatangan. Dengan adanya seorang rasul, yakti, yang akan datang min ba'di, dari sudahku. Nah, ismuhu, namanya Ahmadu, namanya Ahmad. Jadi Nabi Isa mengenalkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, nanti Rasul setelah aku itu namanya Ahmad. Falamma, ini selesai ya. Sekarang lanjutannya di kemudian hari, maksudnya falamma, maka ketika ja'ahum, datang pada mereka, bil bayinati, maksudnya dia ini Ahmad, maksudnya dia datang pada mereka dengan bawa apa? Bil bayinati, dengan membawa keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan. Qalu, mereka berkata, mereka siapa? Ya, orang Bani Sulaim datang Rasul itu. Ada sihrun mubinun, ini ada sihir yang nyata. Dalam sejarah dicatat bahwa dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu ada prosesi sertijab, serah terima jabatan. Jadi ketika ada seorang nabi mengenalkan kepada kaumnya, wahai kaumku, nanti setelah saya meninggal, yang meneruskan sebagai nabi, ini orangnya. Jadi dihadirkan di tempat, ini orangnya.
Ya, kenapa? Karena supaya nggak ada orang ngaku sendiri sebagai nabi. Ya, harus ada saksi oleh nabi sebelumnya, gitu hikmahnya. Misalnya Musa mau meninggal, mengenalkan, wahai kaumku, nanti setelah saya nggak ada, nabi berikutnya, ini orangnya, dihadirkan. Ya, namanya sertijab, dihadirkan. Sedangkan zamannya Nabi Isa alaihissalam waktu itu Rasul Muhammad belum lahir, ya, jadi nggak ada prosesi sertijab. Sedangkan dari Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad SAW tidak ada proses sertijab, nggak berlaku. Kenapa? Rasul Muhammad belum lahir. Nabi Isa hanya mengenalkan nama, Ismu Ahmad, mana orangnya? Belum ada. Belum ada. Nah, ini kalau ditafsirkan bahwa Isa lahirnya tanggal 1 Masehi, terus kan tahun 500-an Masehi, berarti selama 500 tahun itu nggak ada Nabi Rasul. Putus mata rantai ibaratnya, putus. Jadi dari Isa ke Muhammad 500-an tahun, 5 generasi ya, itu putus, sepi maksudnya, sepi, nggak ada Nabi Rasul, sepi. Nah, ke sana oleh para seperti menerangkannya. Jadi dari Adam sampai Isa ada sertijab. Dari Isa ke Muhammad tidak ada sertijab. Nah, Isa mengenalkan bahwa ismuhu, namanya si Rasul itu Ahmad. Isa nggak mengatakan Muhammad, namanya Ahmad. Nah, kita tanda tanyakan ya, Ustadz bedanya apa Ahmad dengan Muhammad? Kata Nabi Isa, Rasul itu namanya Ahmad. Tapi yang kita yakini sekarang selama ini namanya Muhammad. Yang benar mana Ustadz, Ahmad apa Muhammad? Jawabannya kita bahas pada tampilan berikutnya. Bedanya apa Ahmad dengan Muhammad? Kita bahas dari tinjauan bahasa ya. Lafadz Ahmadu itu kalau dicari kepada akar kata namanya mujarot akar kata. Ayo, yang merasa masuk ruang kelas tematik ini anggota kelas paket 6. Tepatnya bernama kelas paket 6A, insya Allah tahu tentang mujarot akar kata. Ya, itu duduk paling belakang, 2 orang itu bersandar, itu paket 6 itu ya, ketahuan itu ya. Ya, paket 6 itu ketahuan itu. Sambil selonjoran senden tembok ya. Paket 6 tahu itu ya. Nah, dari kata hamida, hamida itu memuji, memuji hamida. Lah kalau hamdan pujian. Istilah hamdan pujian ini kelas paket 4. Ayo, yang merasa anggota kelas paket 4, selalu tahu ini apa hamdan? Namanya apa? Masdarun, ya kan? Masdar. Ustadz namanya apa? Masdar, betul masdar. Masdar apa? Ya bisa masdar sono, masdar muji. Maaf ya bercanda bareng ngantuk. Ada masdar sono, masdar muji. Pokoknya panggilannya masdar. Ya, hamdan pujian. Ini kata hal berarti kejadian, pujian. Masdar kata jadian. Hamida memuji, hamdan pujian. Lah kalau Ahmadu lebih terpuji. Nah, lebih terpuji. Ini juga ilmu paket 4 ini. Yani apa? Ismu tafdili, isim tafdil. Isim itu nama atau kata, tafdil bermaksud melebihkan atau membanding-bandingkan. Misalnya, a'lamu lebih mengetahui, akbaru lebih besar, adlamu lebih aniaya, aksanu lebih baik, ahmadu lebih terpuji. Ini terjemahannya. Oh, berarti ahmadu kata bernama isim tafdil, yakni melebihkan dibanding yang lainnya. Ya, banding-bandingkan maksudnya. Apa artinya Ahmad? Lebih terpuji. Sedangkan Muhammadun ini dari kata hamada, yang merasa anggota kelas paket 6, entah 6A, 6B, insya Allah tahu ini ya. Ini fiilnya rubai alias 4 huruf. Apa saja hurufnya? Ha, mim, mim, dal. 4 kan ya. Kalau hamidah 3 huruf, sulasi 3 huruf. Ha, mim, mim, dal. Ingat bahwa kata kerja atau fiil yang hurufnya, huruf tengahnya bersidah bertasid double. Apa double itu? Doublenya perbuatan, berkali-kalinya perbuatan. Makanya hamad artinya memujinya berkali-kali. Ya. Kalau hamidah memuji gitu aja, berapa kali berapa lama nggak dibahas, pokoknya memuji. Tapi kalau hamada bermaksud berapa kalinya,
Oh, berkali-kali, nggak sekali, berkali-kali. Karena mimnya bersidda bertasydid lipat gandanya perbuatan. Hamada, memuji berkali-kali. Lah kalau pujian berkali-kali, tahmidan, ya beda ya. Kalau hamdan, pujian, ibaratnya dari nggak muji menjadi muji. Hamdan, kalau tahmidan, pujian berkali-kali. Nah, sedangkan Muhammadun yang terpuji berkali-kali. Mufa'alun, Muhammadun. Ya, jadi namanya isim maf'ul, nama objek. Objek yang dipuji berkali-kali. Sana pengertiannya. Ya. Jadi secara bahasa Ahmadu orang yang lebih terpuji dibanding pihak lain. Muhammadun orang yang terpuji berkali-kali, nggak pernah berhenti, berkali-kali nonstop. Makanya Allah kalau bersolawat, malaikat bersolawat itu nonstop berkali-kali terus Rasul Muhammad. Yusholluna ala Nabi, nonstop berkali-kali muji Nabi. Ya Allah, para malaikat muji Nabi berkali-kali, nggak berhenti-berhenti. Nggak kenal tanggal merah, nggak kenal Harpitnas, hari kejepit kemarin Senin ya. Kemarin Senin ya Harpitnas ya. Nggak kenal Harpitnas, nggak kenal tanggal merah 17-an, berkali-kali mujinya, nggak ada liburnya. Ini secara bahasa ya, Ahmadu dan Muhammadun. Oh berarti dalam diri Rasul kita itu ada dua sosok. Sosok yang bernama Ahmad dan sosok bernama Muhammad udah menyatu. Dua sosok dalam satu sosok. Ibaratnya dua kepribadian dalam satu sosok. Ibarat seperti itu. Karena dua nama dalam satu sosok. Sekarang kita buka. Ahmadu sosok apanya? Muhammadun sosok apanya? Kita buka pada tampilan berikutnya. Yang merasa sudah 5 watt, silakan disiapkan logistiknya. Diseruput kopinya. Dicelepat-celeput cemilannya, yang leye-leye, ya, ya. Hati-hati jangan kebelabasan, merem akhirnya apa? Dengar dong, kayak radio dong, percuma nyetel YouTube kalau matanya merem, kayak radio akhirnya ya. Lanjutannya berikutnya. Siapa sih Ahmadu? Lengkapnya, gandengannya Ahmad bin Abdillah, Ahmad anaknya Abdullah. Nah kalau Muhammadun gandengannya Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, artinya Muhammad seorang utusan Allah. Ya, Nabi kita kalau disebut Ahmad itu gandengannya berbunyi Ahmad bin Abdillah. Tapi kalau disebut Muhammad gandengannya berbunyi Muhammad Rasulullah. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau sebutannya Ahmad itu atas nama pribadi seorang manusia biasa, orang sipil. Orang Arab, orang sipil biasa. Tapi ketika disebut Muhammad, itu nama dinas. Apa dinas? Tugas kerasulan. Seorang utusan. Ibaratnya pakai baju dinas maksudnya gitu. Kalau seorang Ahmad pakai baju dinas, maka sebutannya Muhammadun gitu maksudnya. Ya. Ini ibaratnya baju loh ya. Tapi nggak ada baju loh ya. Jadi nggak ada. Mana baju kerasulan? Nggak ada bajunya. Nggak ada bajunya. Ini ibaratnya aja, ibaratnya. Jadi sebutan Ahmad bermaksud sosok pribadi. Sebutan Muhammad sosok atas nama dinas. Ya kita loh, kita manggil misalnya Pak Waskita, manggil nama pribadinya. Pak Ketua, wah nambil status dinasnya kan ya. Itu mana ya? Ketua kelas, gitu ya. Jadi manggil sosok status dinasnya, ketua kelas, ya itu ya. Jadi Ahmad sosok atas nama pribadi. Kalau Muhammad nama dinas seorang utusan. Nah, semenjak seorang Ahmad diangkat menjadi nabi atau rasul, maka sejak itu perbuatan nabi nggak boleh dominan sosok pribadinya, nggak boleh. Harus sosok kerasulannya harus menonjol. Itu maksudnya. Ya. Semenjak diangkat jadi nabi atau rasul, maka beliau kalau berbuat nggak boleh lagi atas nama pribadi, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi beliau itu ya 24 jam itu atas nama dinas. Jadi di dalam rumah pun tuh dinas itu seorang rasul. Kenapa? Karena segala perilaku Nabi di dalam rumah itu disorot oleh istri beliau. Rasul ngapainnya dalam rumah? Bagaimana kalau duduknya? Bagaimana cara makannya? Bagaimana minumnya? Bagaimana tidurnya? Miring kemana? Itu disorot.
Karena Nabi di dalam rumpun nama dinas. Ini apa? Bermuatan ajaran perilaku beliau itu. Kalau kita enggak kan ya, di kantor baru dinas, pulang ke rumah ya sudah urusan pribadi gitu kan ya. Jam kerja, hari kerja itu dinas, hari libur pulang ke rumah pribadi ya gitu kan ya. Nah, Nabi Muhammad enggak ada tanggal merah, ya, enggak kenal tanggal merah, enggak kenal luar rumah dalam rumah, luar dalam tetap atas nama dinas. Ya, karena semenjak beliau dengan jadi Nabi Rasul, maka segala perbuatannya nggak boleh muncul unsur pribadinya, harus status dinasnya terus. Ya, ini bedanya gandengannya istilah Ahmad bin Abdillah dan Muhammad Rasulullah. Lanjutannya, sebentar ya, ini saya dapat bisikan dari operator. Ruang Zoom ini kapasitasnya 100 orang. Jadi yang merasa susah masuknya, silakan nonton YouTube saja. Karena ruangannya, kursinya jumlahnya 100. Pak Ketua pakai 2 kursi karena selonjoran kakinya masalahnya. Double kursi Pak Ketua ya. Selonjoran kakinya, nggak mau ngalah Pak Ketua kelas ya. Pengennya 2 kursi, selonjoran masalahnya. Ya, sekali lagi Zoom-nya 100 orang. Terbatas. Lanjutannya, seorang Muhammad punya sifat manusiawi. Sedangkan seorang Ahmad sifat manusiawi karena individu per orangnya itu pribadi. Sedangkan Muhammadun sifat robani. Apa robani itu? Memperhatikan sifat-sifat ketuhanan. Misalnya Allah punya sifat ghafurun, maka Rasul Muhammad suka ngampuni orang. Allah punya sifat afun, maha pemaaf, maka Rasul Muhammad suka maafin orang. Allah punya sifat al-adlu jalla jalalu ma'adil, maka Rasul Muhammad adil kepada orang. Allah punya sifat as-saburu jalla jalaluhu maha sabar, Rasul Muhammad sabar kepada orang. Itu namanya mempertegas husna, sifat robbaninya dominan. Sedangkan Ahmad manusiawi, karena manusiawi ya seperti kita, secara fisikal seperti kita. Rasul potensi kesakitan bisa berdarah, bisa luka, bisa. Ya kayak kita ini biasa, secara organ fisik seperti kita. Seperti kita. Ini secara fisikal, manusiawi ya Rasul Muhammad. Yang kedua secara emosional, potensi kemarahan bisa marah kayak kita. Cuma bedanya kita marah kan melotot kan ya. Rasul nggak melotot. Kalau kita marah kan keluar kata-kata buru-buru kan ya, cacian-cacian, makian-makian, kak parentin netizen kan ya. Rasul kalau emosi marah nggak kayak netizen, nggak kayak kita maksudnya. Ya, jadi Rasul apa sifat manusiawinya itu? Pribadi Ahmadnya. Apa sifat robbani? Sosok status kerasulannya Muhammadun. Nah, karena sosok Muhammadun, potensi intelektualnya, kecerdasannya itu. Yang kedua apa? Spiritualnya, potensi keteladanan. Ya, teladanan ini. Oh, berarti ketika ada ayat tentang Allah nyindir Rasul marah, disindir Allah negur Rasul, maka nggak perlu teladani marahnya itu. Karena marahnya adalah manusiawinya, bukan status kerasulannya. Itu ke sana hikmahnya. Ya. Yang kita niru Nabi adalah niru beliau sebagai Rasulnya. Ya. Karena beliau secara manusiawi orang biasa kayak kita, bisa marah ya. Maka marah jangan niru. Coba kita bayangkan, misalnya Rasul marah, terus Allah nggak negur, maka Rasul marah bentak-bentak, nanti jadi dalil bahwa mari kita bentak-bentak marah, itu sunnah Rasul. Gitu kan ya. Nah, makanya oleh Allah sebelum berpotensi ke permukaan menjadi marah besar, Allah negur. Nah, supaya nggak jadi peneladanan untuk ditiru hal yang buruk itu. Karena ketika unsur manusiawinya muncul ke permukaan beliau, Allah langsung redam kembali. Supaya menunjukkan adalah unsur kerasulannya, bukan unsur manusiawinya. Ya, Rasul seorang Ahmad punya sifat manusiawi. Unsur Ahmadnya loh ya, sebelum jadi Nabi maksudnya. Secara fisikal potensi kesakitan, secara emosional potensi kemarahan. Sedangkan Muhammadun sifat robbani, secara intelektual potensi kecerdasan. Dia ajari langsung cerdas, langsung pintar. Secara spiritual potensi keteladanan. Ada 4 ya. Fisikal, emosional, intelektual, dan spiritual. Lanjutannya berikutnya, sebentar ya. Seorang Ahmad punya sifat manusiawi, secara fisikal
potensi kesakitan. Contoh, Rasul berkata seperti ini kepada para sahabat. Qul, katakanlah, innama sesungguhnya hanyalah ana basarun, aku seorang manusia, mithlukum seperti kalian para sahabatku, seperti kalian. Hanya bedanya adalah kalian nggak diberi wahyu, kalau aku diberi wahyu. Bedanya itu aja. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. In annama sungguhnya hanyalah ilahukum Tuhan kalian ilahun wahidun. Mas ya, saya baca perkata ya. Ini tingkatan paket 1 saya baca ini. Biar yang paling awam paham. Saya baca perkataan yang baik tajwid. Ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Faman maka barang siapa kana adalah yarju mengharapkan liqa'a rabbih, perjumpaan boleh, pertemuan juga boleh, perjumpaan Tuhannya, fal ya'mal maka hendaklah mengerjakan atau mengamalkan amalan sholihan, yakni amalan yang baik. Wala yusrik, dan janganlah dia mempersekutukan ibadati Rabbi, kepada peribadatan Tuhannya, ahadan, pada salah seorang pun. Berhenti. Jadi Rasul adalah basarun. Apa basarun? Ini secara bahasa adalah basarun, manusia dilihat dari organ fisiknya. Organ fisik. Terus Muhammad ya ada kulitnya, tangannya ada kulitnya, badannya ada kulitnya, ada lengkap, organ fisik lengkap. Nah, hanya bedanya adalah Rasul diberi wahyu, sedangkan kita atau manusia yang lain tidak diberi wahyu. Nah, setiap Rasul menerima wahyu itu ada efek samping kepada organ fisiknya. Organ fisik Rasul mengalami kesakitan di setiap maksudnya wahyu Al-Quran dalam diri beliau. Pernah Rasul wahyu itu ada gejala atau efek samping, jadi berkeringat, adem panas gitu ya. Oh, berarti wahyu sesuatu sifatnya mendadak masuknya. Maka harus jadi kaget berubah reaksi dari fisiknya itu. Adem panas, berkeringat, kejang, bahkan pernah naik ontanya jatuh gitu, pernah seperti itu. Nah, ini Rasul organ fisik manusia biasa. Tapi hanya bedanya beliau diberi wahyu. Nah, karena wahyu masuk dalam diri beliau, maka ada efek samping dari fisiknya itu. Menjadi apa? Ya menjadi ada tandanya, maksudnya bahwa wahyu itu baru saja masuk dalam diri beliau. Ya. Jadi ketika para sahabat lihat, Rasul kok berkeringat ya? Oh, berarti kemasukan wahyu ini. Rasul kok adem panas ya? Kemasukan wahyu ini. Ya. Jadi gampang dilihat dari gelagat Rasul ketika menerima wahyu itu. Ya, ini apa? Mengalami kesakitan. Seperti dengar lonceng dari jauh, mengangkat telinga semakin dekat. Itu juga datanya seperti macam-macam dari wahyu ya. Jadi sakit telinganya gitu, kesakitan. Jadi jangan dikira seorang nabi wahyu itu dengan cara aman-aman aja. Oh, enggak, berat, kena telinga, menyakitkan kedengaran wahyu itu, atau dalam dirinya menjadi kaget dan sebagainya. Intinya ke sana. Rasul bisa ngelihat kesakitan karena manusia biasa bisa sakit. Nah, sakitnya Rasul karena kemasukan wahyu. Lanjutannya, Rasul ibarat tembok, dilempari bola berat yang memantul kepada kita, maka betapa kuatnya tembok yang berbenturan langsung dengannya itu. Inna sungguhnya kami sanulki alaika. Kalau perkata ya kami akan melemparkan sebetulnya. Cuma bahasa tafsir ya menurunkan. Kami akan melemparkan, jadi menurunkan dengan cara dilempar dari atas ibaratnya. Karena melemparkan, melemparkan kepada Muhammad. Apa alaika itu? Lempar, nancep. Karena pakai ala itu nempel. Kalau ilaika hanya mengarah saja. Kalau alaika sekali lempar, nancep. Namanya alaika. Kami lemparkan kepada Muhammad qaulan saqilan, perkataan yang berat. Ayat termasuk ucapan berat itu. Karena berat. Nah, karena berat, Rasul dilempar kayak bola. Bola dilempar ke Rasul, berat itu bolanya itu. Nah, namanya tembok, ya harus kuat temboknya sampai roboh, ya. Karena beratnya perkataan firman Allah yang dilemparkan dalam hati Rasul, akibatnya ada efek samping lahiriah dan batiniah. Apa lahiriah itu? Jadi berkeringat,
adem panas, kejang, dan sebagainya. Itu lahiriah. Apa batinnya itu? Ya menjadi apa dari gelapnya terang, kemudian macam-macam, ya, macam-macam. Jadi khosyatun, rasa takut yang muncul bagiannya. Jadi Rasul ibarat tembok, ditendang, ibaratnya tendang bola. Coba kita berdiri, kita ditendang orang bola dari depan kita ya, kena perut kita, sakit kan? Kenapa? Karena langsung. Coba kalau bolanya dipantul, ditendang ke tembok dulu, terus mantul ke perut kita, nggak sakit, kenapa? Tinggal pantulan aja kok nggak sakit. Ya kan ya. Jadi berarti apa? Begitu kuatnya tembok ini ya. Berarti apa? Begitu kuatnya organ fisik seorang Ahmad itu. Ya, kan manusia fisik ya. Ahmad itu kuat sekali ya. Dilempari air itu tuh nggak roboh temboknya. Iya, secara kasarnya Rasulullah nggak sampai mati maksudnya. Dilempar aja nggak sampai mati, hanya sakit aja, hanya adem panas saja, nggak sampai mati, nggak sampai roboh maksudnya. Nah, ya, berarti organ fisik Nabi itu lebih kuat daripada kita. Ini sebagaimana sama itu dari para ulama kuno, mereka menafsirkan bahwa Rasulullah Muhammad itu organ fisik beliau kalau larinya Rasul itu kecepatan larinya adalah 10 kali kecepatan kuda. Itu apa ya? Ya kenceng sekali gitu, ya. Jadi kita di jalan tol berapa paling cepat berapa ya? 200 km per jam ya. Rasul lebih dari itu. 10 kali kecepatan kuda. Bayangkan ya, Rasul kuat fisiknya. Ya. Ya. Fisik Rasul kuatnya 10 kali kuatnya kuda. Ya. Ini kata ulama kuno seperti itu. Lanjutannya, kata Allah tadi, Al-Quran namanya qaulan sakilan, perkataan yang berat. Tapi mengapa terasa ringan di saat membaca Al-Quran? Kita baca Quran kan ringan saya. Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Ringan kan ya bacanya. Kata Allah, Quran itu berat. Tapi kita baca kok ringan ya? Jawabannya adalah karena yang kita baca hanyalah berujud pantulan dari kerasnya benturan pertama. Makanya jangan heran ketika di Gua Hiro Rasul mengatakan ma'ana biqorin, karena pertama kali masalahnya, benturan pertama kali. Jibril bilang, wahai Muhammad, ikro, bacalah. Rasul ma'ana, tidaklah aku. Kalau arti perkata aslinya, biqorin, seorang pembaca. Tidaklah aku seorang pembaca. Gitu. Ibarat saya orang Indonesia, terbiasa ngomong bahasa Indonesia, disodori kertas tulisan bahasa Indonesia, berhubung tulisannya bermuatan syair atau lagu, saya bilang, saya nggak bisa baca ini. Kenapa? Ini ada cengkoknya ini, ada ndanya ini, saya nggak bisa. Nah, seperti itu. Rasul nggak terbiasa baca tulisan kitab firman Tuhan. Nggak terbiasa, bahkan belum pernah. Maka ketika dilempari Jibril suatu ayat, disuruh baca pertama kali, karena benturan pertama kali, ya kaget. Ya nggak bisa. Hikmahnya ke sana. Nggak bisa beliau itu. Terbiasa ngomong bahasa Arab, tahu tulisan-tulisan Arab, tapi untuk corokan Arab yang dari Allah langsung, nggak bisa. Ibaratnya tulisan man yakulu disuruh baca mai, nggak bisa. Nggak bisa. Tulisan min robi baca mir, nggak bisa. Nggak bisa Rasul. Nah, makanya perlu didrill Jibril, diajar Jibril. Jadi Rasul diajari ilmu tajwid maksudnya. Wah Muhammad bacanya mai yakulu, jangan man tapi mai, kayak gitu ya. Karena ketemu ya, bacanya mir jangan min, karena ketemu ro, itu namanya benturan pertama. Ya. Jadi Rasul kenapa ya susah bacanya di Gua Hiro? Ya karena benturan pertama. Ya, filosofinya ke sana. Pertama kali ngeliat firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Allah. Karena pertama kali jadi dilempar kena langsung maksudnya. Nggak pantulan tapi kena langsung. Makanya kaget. Makanya nggak bisa. Nah, ini hikmahnya ya. Terus bilang ma'ana biqori'in. Wahai Jibril, itu apa lafaz apa itu? Nah, ke sana intinya ke sana. Nggak bisa baca lafaz apa itu. Ke sana filosofinya ya. Karena Rasul dilempar pertama kali ya ini. Ingat ya, ini di Gua Hiro ini ya. Lemparan pertama kali bolanya. Ya. Berarti benturan pertama kali, makanya kaget, langsung pulang pergi. Ya, langsung lari itu.
Jibril menghantui terus ya. Langsung dari rumah, weh Khadijah, Zamilu nih. Takut itu kan pertama kali dilempari ibaratnya. Ya, sana ya. Jadi begitu begitu ya pokoknya tersisanya Rasul waktu itu, tersiksa karena pertama kali kena ayat, tersiksa beliau itu. Sampai selimutan takut sama Jibril takut. Nah ya. Ini jadi kita sekarang belajar baca Quran itu karena pantulan bolanya, bukan benturan pertama kali. Rasul kena duluan. Ya, bersyukurlah ya. Alhamdulillah. Saya itu bisa baca Quran karena hanya pantulan dari Rasul. Bukan hebatnya saya, bukan. Tapi hebatnya Rasul. Karena Rasul rela dilempar pertama kali dan dipantulkan kepada kita. Ya, sana filosofi. Lanjutannya. Jadi sepintar kita baca Quran, jangan sombong. Itu dari Rasul semua ilmu itu. Ilmu qiraat apapun, Rasul sumbernya itu. Ilmu baca tajwid apapun, dari Rasul ilmu tajwid itu. Semua dari Rasul apa? Karena Rasul benturan pertama kali. Mantul ke kita semua ilmu itu. Ya, kita jangan sombong, lancar tajwidnya. Kita jangan sombong, ilmu qiraatnya bagus, jangan sombong. Itu lemparan aja dari Rasul itu. Rasulullah yang paling hebat, ya. Kita jangan merasa paling hebat. Lanjutannya, seorang Ahmad punya sifat manusiawi, yakni apa? Secara emosional potensi kemarahan. Rasul pernah marah. Contoh gini adegannya. Ini adegannya adalah mengutip dari kisah Ali Imran 99. Ini adegannya adalah bubaran perang Uhud. Bubaran perang Uhud ini kisahnya ini. Rasul OTW pulang ke Madinah ibaratnya. Dan punya rencana pengen memarahi pasukan beliau yang lain dari perang itu. Nah, ketika sedang OTW tengah jalan dan rencana memarahi mereka ketika di Madinah nanti, Jibril meredam emosi Rasul. Ya Rasul, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima ini huruf tambahan aja. Maka dengan sebab rahmat Allah lah ya Rasul dari Allah, lintalahum, engkau atau Anda bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta, dan jika engkau ya Rasul, engkau adalah fadon ghadul qalbi, berwatak keras berarti kasar. Lan faddu, tulisan lan faddu ini sekedar koreksian ya, bahwa di Indonesia ada Quran cetakan lama, ada cetakan baru. Cetakan lama adalah tulisan lan faddu, itu setelah lama alif ada alifnya lagi berdiri. Jadi yang merasa di rumah masing-masing punya Quran yang cetakan lama, yang tebal itu ya, kertasnya kumal tebal, itu alif 99 itu ada tambahan alif sini, itu dihapus alifnya. Karena pernah saya masuk auto masjid, saya buka Qurannya yang cetakan lama itu ada alif setelah lama alif, jadi lama alif lagi gitu. Meskipun bacanya sama lan fadu, tapi karena ketambahan alif berbeda pemahamannya. Apa bedanya? Kalau nggak pakai alif hanya lan fadu lama saja, aslinya ada lain fadu gitu. Lain fadu, lain ini nisaya. La nisaya in fadu, mereka menjauhkan diri min halika, dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Itu kalau berbunyi lain fadu. Tapi kalau lam alif tambah alif lagi, maka lam alif la kan tidak, la tidak. In fadu, tidaklah mereka jauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, berbeda artinya. Kalau ketambahan alif lagi, lam alif la artinya tidak. Kalau nggak ada alif lagi, maka lam alif la sendiri, alif miring aslinya infadu. Jadi silakan koreksi di musola masing-masing, di rumah masing-masing. Kalau nemu Quran cetakan lama yang kertasnya kumal, kuning, tebal, itu alif 99 itu ada tambahan alifnya. Sebelumnya ada alifnya berdiri, itu dihapus. Kan jadi salah paham nanti. Lanjutannya, apa kata Jibril? Ya Rasul, fa'fu anhum, maka maafkanlah atas mereka ya Rasul, dimaafin aja. Kenapa lari dari perang, kenapa lari dari perang? Wastaghfir lahum, dan minta ampunlah untuk mereka, istighfar untuk mereka. Wasawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan itu. Gitu ya. Jadi Jibril meredam. Wala kunta fadon, ya Rasul, jika engkau itu wataknya keras, hatinya kasar, pemarah, emosi, temperamen, ya niscaya mereka orang Madinah
akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Ini Rasul hampir saja sifat manusia itu muncul berencana memarahi pasukannya yang lari itu. Nah, berarti sosok Ahmadnya pengen tampil bermukaan gitu, sosok Rasulnya tertutupi. Nah, Jibril menegur. Maka itulah seorang Rasul Muhammad itu marah beliau, apa puncaknya hanya bermuka masam. Nggak sampai keluar kata-kata mencaci maki. Nggak sampai, maaf ya, kayak kita ya, melotot sebagainya, nggak gitu. Nabi pernah bermuka masam, pertanda marah. Lantas Allah negur beliau untuk mengendalikan emosi supaya unsur Ahmadnya supaya reda lagi. Yang muncul harus unsur Muhammadnya, jangan sampai unsur Ahmadnya, gitu kesana hikmahnya. Ya, jadi setiap Rasul berpotensi kayak kita, berarti seorang Ahmad muncul gitu maksudnya. Nah, ketika Ahmadnya dominan, Allah tegur supaya unsur Muhammad dominan, bukan Ahmad yang dominan. Lanjutannya, tadi seorang Ahmad, sekarang seorang Muhammad. Seorang Muhammad punya sifat robbani. Ini apa? Intelektualnya potensi kecerdasan. Berwujud apa? Kuatnya hafalan. Sanukriuka falatansa ya Rasul. Sanukriuka, kami akan baca kepadamu falatansa, maka kamu atau engkau tidak akan lupa. Jadi sekali diajarin langsung nancep. Langsung nancep, langsung ingat ya. Ya kayak ini, kayak Pak Ketua kelas kita ya. Ya. Sekali diajari langsung gitu. Langsung apa? Langsung hilang gitu ya. Jadi Pak Ketua kelas, kalau pengen supaya gampang ingat ya pelajarannya, sederhana jawabannya. Gimana cara terapinya? Gampang. Dulu ketika saya di SD nggak bisa belajar matematika, kata guru saya matematika, wah Yanuar, kalau pengen pintar matematika sering makan sambal yang pedas, gitu kata beliau. Ternyata setelah diusut, beliau jualan lombok masalahnya. Supaya laku lomboknya. Nah, ini ya. Jadi falatansa, nggak lupa. Jadi sekali jangan langsung nancep ya. Ya. Jadi al ilmu nurun wa nurullahi la yudali asi. Jadi tinggalkan kemaksiatan supaya ilmu gampang nancep di sini ya. Entah kemaksiatan sifatnya samar maupun kelihatan kasat mata nyata. Kenapa Rasul kuat hafalannya? Ingat ya, Rasul itu fatona, cerdas ya. Sekali diajarin nancep. Ya, sekali diajarin nancep, cerdas, siddiqun, jujur, amanatun, dapat dipercaya, amanatun, tabligun, menyampaikan, jadi nggak pernah tutupi, nggak menyembunyikan ayat Allah. Fatun, cerdas, diajarin langsung pintar. Jadi bisa ambil keputusan dalam keadaan darurat, bisa cerdas ya. Jadi Rasul Muhammad unsur robbani yang muncul. Ini apa? Al-alimu jalla jalalu. Allah berikan rasa alimnya itu pada berpengetahuannya itu. Ya, jadi Rasul mengamalkan muluk senai ibaratnya. Al-alimu jalla jalalu. Rasul berpengetahuan, kasih ilmu itu. Ya, hafalannya kuat ya, malah tansa. Lanjutannya, seorang Muhammad punya sifat robbani, yakni apa? Secara spiritual potensi keteladanan. Di Al-Quran, sebutan uswatun hasanatun hanya mengarah kepada dua nabi saja. Hanya kepada dua nabi saja. Siapa? Yang pertama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbunyi ayatnya, qad kanat, sungguh adalah, atau sungguh telah ada, boleh. Ini saya terjemahkan versi paket 1 ya. Sungguh adalah lakum bagi kalian uswatun hasanatun, suri toladan yang baik, fi Ibrahim, di dalam diri Ibrahim. Ya. Yang kedua, kepada siapa? Rasul Muhammad. Laqad kana, sungguh benar-benar ada, lakum bagi kalian, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, yakni Muhammad, uswatun hasanatun, suri toladan yang baik. Jadi ibaratnya gelar, predikat, titel uswatun hasanah hanya kepada dua nabi saja. Siapa? Ibrahim dan Muhammad. Oh, berarti apa? Layak untuk diteladani gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Ibrahim layak diteladani sebagai figur, karena Ibrahim adalah figur pengalaman.
Kalau Muhammad figur pengamalan. Ini ada tanda panah ya. Tanda panah ini setelah sini. Ibrahim figur pengalaman. Pengalamannya apa Ustaz? Macam-macam. Misalnya, ini ya tanda panah ya, apa namanya? Ibrahim tuh pernah mengalami sebagai objek dari buatan orang lain. Misalnya, Ibrahim sebagai anak, bagaimana bagi kepada orang tua yang belum muslim itu, nah, sebagai objek dia. Atas perilaku orang tuanya misalnya. Ibrahim menghadapi sebagai rakyat biasa, gimana menghadapi Raja Namrud yang kejam itu. Maka itu sebagai objek bagi Namrud. Nah, jadi pengalaman menjadi objek dari perilaku orang lain. Ibrahim sabar, Ibrahim ridho. Ini peneladanan figur pengalamannya. Saudara Muhammad, figur pengamalan. Ini harapannya keluar ya, keluar pengamalan. Contoh gini Ustaz ini, misalnya sebuah gelas. Saya bilang, wahai warga sekalian, barang siapa pengen dapat gelas, maka segera ke rumah Ibrahim. Segera ke sana. Karena Ibrahim itu banyak gelas, tinggal ngambil. Banyak gelas, tinggal ngambil tuh bawa pulang. Nah, Ibrahim itu pengalaman. Banyak pengalaman, ibaratnya banyak punya gelas. Gue manusia, kalau pengen minum, pakai gelas. Nah, kalau ingin dapat gelas, mari lihat Ibrahim. Mari ke rumah Ibrahim. Di situ banyak gelas. Tapi ke Muhammad lain lagi. Wahai warga sekalian, kalau pengen gelas, mari ke rumah Muhammad. Nanti diajari cara membuat gelas. Nah, kalau Ibrahim adalah gelas, tinggal ngambil. Kalau kita pengen gelas, mari ke Ibrahim, tinggal ngambil. Tinggal copy paste maksudnya. Tinggal ngambil copy paste. Jadi, mari kita ambil gelasnya Ibrahim. Nah, siapa yang buat nggak tokonya, Ibrahim dapat gelas banyak. Kita ambil aja pulang. Tapi kalau Muhammad nggak, wahai manusia, kalau pengen gelas, mari ke Muhammad. Ini diajari cara buat gelas. Diajari. Bukan begitu jadi dikasih, diajari. Keluar. Dari produk jadi keluar. Ya, dari produk masuk keluar. Nah, Rasul figur pengamalan. Maksudnya apa? Kalau pengen orang baik, mari suruh Muhammad. Ngamalkan dulu amalku apa? Belum ngamalin apa malam hari? Belum ngamalkan apa ketika siang hari? Belum ngamalkan apa ketika sore hari? Belum ngamalkan apa dalam keluarga beliau? Belum ngamalkan apa dalam pemerintahan? Belum ngamalkan apa dalam sosial kemasyarakatan? Itu namanya figur pengamalan. Pengamalan beliau itu. Ya. Mari kita mengamalkan supaya seperti beliau. Jadi apa? Bisa kepada pihak lain. Itu ya. Jadi kalau Ibrahim figur pengalaman, ya kita tinggal ngambil copy paste, nggak usah buat sendiri. Kalau Muhammad ngajak orang bisa membuat produk maksudnya. Kalau Ibrahim sudah ada produk, tinggal ngambil, tinggal beli. Ya, bedanya itu ya. Nah, makanya Allah urutkan. Kalau Ibrahim sebutannya uswatun hasanah fi Ibrahim. Tapi kalau Rasul Muhammad urutannya Rasulullah dulu, baru uswatun hasanah, dibalik urutannya. Dibalik. Oh, berarti barang siapa pengen menjiwai seperti Muhammad, maka akan memunculkan uswatun hasanah. Ke sana maksudnya. Nah, terus barang siapa pengen tahu kayak apa uswatun hasanah, mari ngelihat Ibrahim. Nah, ke sana maksudnya. Nah, ya. Makanya arah panahnya beda. Uswatun hasanah fi Ibrahim. Kalau di sini Muhammadun bisa memproduksi uswatun hasanah. Beda arahnya. Ibrahim figur pengalaman, Muhammad figur pengamalan. Kita tanda tanya, Rasul ngamalin apa ya? Kok perlu diteladani? Jawabannya adalah, kita buka tampilan berikutnya. Dari banyak amalan Nabi yang beliau produk, maksudnya produk amalan itu sendiri, itu banyak pilihannya. Nah, dari banyak pilihan, itu yang paling terkenal adalah amalan istighfar. Nabi mengamalkan apa ya sehingga kita itu harus meladani amalan tersebut? Jawabannya adalah ini isyarat ayatnya. Wahai Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya dia, la ilaha illallahu, tidak Tuhan kecuali Allah alias selain Allah. Wastaghfir, kalau berkata kita pakai satu, wa istaghfir, dan minta ampunlah. Lidan bika, kalau berkata untuk dosamu, untuk kesalahanmu. Walil mu'minina, dan bagi orang yang beriman. Wal minati, dan orang yang
beriman perempuan. Wallahu dan Allah yang mengetahui mutalaqabakum. Ini panggilan kalian Muhammad dan tempat kalian. Titik ya. Di sini kata-kata wastagfir dan minta ampunlah Muhammad lidan bika. Ustadz, kata Rasul itu nggak berdosa. Kok ada kata lidan bika, maksudnya apa ini? Jawabannya adalah, balik lagi tadi. Diri beliau dua sosok. Ada manusiawi Ahmadnya, ada dinas Rasul Muhammadnya. Ketika berpotensi lebih menonjol Ahmadnya, maka kayak kita. Itu istighfari itu. Istighfari beliau. Di istighfari itu, contoh misalnya, saya orang biasa. Orang biasa bukan nabi, ketika saya lapar, ya tentunya makan. Nah, ketika makan, ya pengennya kenyang. Gitu kan ya, karena orang biasa. Tapi seorang nabi nggak boleh seperti itu. Seorang nabi ketika lapar, makan. Maka nggak boleh kenyang. Kalau kenyang, maka seorang Ahmad muncul, bukan Muhammadnya berarti. Nah, ke sana. Jadi berat ya. Berat jadi nabi itu. Kenapa? Karena nggak boleh kayak orang umum. Nggak boleh kenyang, ibaratnya tidur nggak boleh nyenyak gitu ya, tidur nggak boleh lama-lama, ibaratnya waktu kelas kalau minum kopi nggak boleh banyak-banyak gitu ya, nggak boleh sampai nggak boleh gitu ya, nggak boleh dihabisin sendirian, bagi-bagi dong sama ustadznya ya, kopinya ya, nggak boleh sendirian, harus bagi-bagi kopinya. Intinya adalah nggak boleh kenyang, maksudnya nggak boleh kenyang, nggak boleh nyenyak gitu ya, karena nyenyak itu unsur manusiawinya muncul. Kalau kenyang, manusia maka lidan bika, mengistighfari perbuatan diri beliau yang unsur manusianya itu. Beda ya. Oh, berarti ibaratnya salah tingkatan kita dengan tingkatan Nabi beda. Kalau kita salahnya apa? Makan haram, ya kan ya. Mendolimi orang ya. Rasul nggak gitu. Apa? Ya ini perbuatan ketidakpatutan tingkatan seorang Nabi. Ya, maka perlu istighfari. Kalau kita kan enggak ya. Lupa Allah sekian menit, dianggap biasa aja. Rasul nggak boleh sekian detik lupa Tuhan, nggak boleh. Itu beristighfari itu. Nah, sana ya. Berarti istighfar adalah amalan Nabi yang perlu teladani. Iklam itu pengetahuan paling mendasar adalah alias dasarnya ilmu adalah mengenal Allah. Ini dasarnya ilmu. Sedangkan cabang ilmu adalah amalan istighfar. Jadi semua amalan kita, amalan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, umroh, segala amal itu adalah dari sini. Sementara adalah pengen diampuni Allah dengan dasar mengamalkan amalan itu, gitu sana. Ini sininya. Jadi akarnya ilmu adalah iklam, pengetahuan, kenal Allah. Cabangnya ilmu adalah amalan istighfar. Ibarat pohon, batang besar itu istighfarnya. Cabang-cabangnya adalah ya amal tadi tuh, sholat, puasa, zakat, haji, itu ranting-rantingnya aja itu. Nah, ini ya. Jadi akarnya pohon adalah iklam, pengetahuan tentang Allah. Ya. Jadi batang pohon adalah istighfar. Cabang-cabangnya macam-macam. Nah, berarti istighfar adalah amalan perlu teladani. Ini maaf ya, ini amalan paling ibaratnya maaf ya, nggak butuh modal banyak, paling murah. Paling mudah apa? Nggak harus wudhu dulu, nggak harus di dalam masjid istighfarnya, di segala keadaan, di segala tempat, nggak harus apa ya, ibu-ibu nggak pakai mukena dulu, nggak harus, pokoknya setiap ingat Allah istighfar. Ini paling ringan ini, ya, paling ringan tanpa syarat apapun, ya. Nggak harus di masjid, nggak harus pakai peci atau mukena, nggak harus seperti itu. Ya, nggak harus ibaratnya berwudu, nggak harus seperti itu. Ya, ini istighfar. Nah, istighfar Nabi itu ada dua, biqaulin sama bifi'lin. Apa biqaulin? Ucapan bersuara astaghfirullahaladzim. Kalau diartikan, aku minta ampun kepada Allah yang maha agung, kita harus berkata gitu ya. Sedangkan bifi'lin perbuatan apa? Ya ini dalam sholat beliau. Apa sholat itu? Ya ini memperbarui syahadatun fi sholati. Ya. Mengistighfari seadanya itu. Ibarat handphone. Kita sering kan ya di handphone ya, dikit-dikit
pembaruan aplikasi, ya kan ya? Ya, ya, sama seperti itu. Maaf ya, ini maaf. Kalau kita sholatnya setahun sekali, hanya hari saja, ibarat syahadat kita itu kadaluarsa. Kalau kita sholatnya hanya seminggu sekali pas Jumatan saja, itu syahadat kita kadaluarsa. Seminggu hilang kadaluarsa. Ibarat nggak ada pembaruan. Ya. Kalau sholatnya tiap hari, maka syahadat kita itu up to date terus syahadatnya. Nah, mari kita niat, ya Allah, bismillah, saya sholat subuh, ya Allah, saya pengen syahadat saya perbarui. Karena Isya barangkali sudah kadaluarsa dalam semalam ini. Nah, pembaruan. Nah, pembaruan syahadatnya itu. Agar kita syahadatnya nggak formalitas atau penghayatan. Ya Allah, mari sekarang saya sungguh-sungguh asyhadu alla ilaha illallah, gitu ke sana. Sana. Nah, ya. Nah, ini agar kita seperti handphone ada pembaruan di setiap waktu dalam setiap hari itu. Apa? Diperbarui syahadatnya. Iman syahadat berbarui. Ini ya contoh. Jadi istighfar biqaulin, ucapan, dan dengan perbuatan. Rasul mata-mata adalah sebagai penjelmaan bentuk minta ampunnya itu lewat ibadah sholat itu sendiri. Lanjutannya, amalan sholat Nabi perlu teladani. Kenapa? Karena sebagai wujud gerak istighfarnya itu. Yang kedua apa? Sebagai wujud rutinitas memperbarui syahadatnya itu. Coba kita bayangkan ya, ini barang kita tanda tanya. Kalau pernah tanya saya atau jamaah saya, Ustadz, kalau kita kan sholat kan tahiyat, iya benar. Kan berkata kan, iya benar. Apa berkatanya? Saya tanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gitu kan benar. Itu kalau kita. Rasulullah Muhammad, gimana bunyi syahadat Ustadz? Coba kita bayangkan ya, gimana syahadat Rasul ketika tahiyat? Ya, kan ada Muhammad itu. Asyhadu alla, terjemahnya saya bersaksi. An la ilaha illallah, bahwa gak ada Tuhan Allah. Wa asyhadu anna, dan saya bersaksi anna Muhammadan, sungguhnya Muhammad loh. Saya kan misalnya kita Muhammad ini. Loh, saya kan Muhammad. Masa wa anna Muhammad Rasulullah? Ya, kita bayangkan ini. Gimana saat Nabi? Beliau kan Muhammad. Ketika membaca apa tetap berkata wa anna Muhammadan. Beliau kan Muhammad. Ayo. Awas kita barangkali pengen nebak waktu kelas. Gimana sahabat Nabi ya ketika beliau membaca asyhadu alla itu, beliau kan seorang Muhammad. Apakah juga berbunyi wa asyhadu Muhammad Rasulullah? Pas kita mohon jawab barangkali nebak. Ayo. Jangan garuk-garuk. Jangan garuk-garuk. Gimana Mas Dito? Menebak? Ya. Sama mungkin Ustaz. Oh gitu sama ya, nggak berubah ya. Oh gitu ya. Ayo coba kita bayangkan. Rasul Muhammad seorang Muhammad. Ketika beliau sholat, gimana syahadatnya itu? Berbunyi apa? Apa tetap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Dia kan Muhammad. Ya. Jawabannya adalah ilustrasi ini jawabannya. Ini sebenarnya dari para ulama kuno ini seperti ini. Jadi gerak sholat kita ada 4, satu rakaat nilainya 4 gerakan. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Ternyata kalau diilustrasikan berdiri seperti huruf alif Bramza. Ruku kayak huruf H. Sujud tangannya lobang huruf mim. Duduk huruf dal. Dibaca Ahmad. Dibaca Ahmad. Maksudnya apa? Ketika Rasul Muhammad sholat, itu sholat ibaratnya, maaf ya, lepas baju kerasulan, lepas baju dinas, di depan Allah, itu hamba biasa, Ahmad bin Abdillah. Nah, ketika tahiyat sama, dia seorang Ahmad mengakui Muhammad seorang Rasul. Sana nggak berubah, tetap sama. Kenapa? Ketika kita sholat di depan Allah, lepas status kedinasan, lepas jabatan, Allah nggak ngelihat profesi kita. Allah nggak ngelihat jabatan kita ketika sholat. Allah ngelihat adalah kita sebagai hamba orang biasa, seorang Ahmad, bukan seorang kedinasan Muhammad. Nah, ke sana. Jadi jawabannya adalah tetap syahadatnya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena seorang Ahmad mengakui Muhammad seorang Rasulullah. Ini kita tahu ulama kuliah seperti itu. Lanjutannya, yang kedua apa? Sebagai ungkapan saya butuh apa ya? Butuh pemberian darinya. Kita butuh apa kepada Allah? Kita kan fakirun ya. Allah kan goniun kan ya. Kita fakir butuh apa? Butuh masalah supaya clear. Butuh petunjuk supaya kita dalam keadaan suntuk, butuh apa ya? Keluar dari masalah ini.
Ketika sakit butuh sembuhnya. Ketika anak nakal butuh supaya sadar, macam-macam kan ya. Butuh supaya nanti studinya, karirnya, sebagainya, butuh miranya. Nah, butuhnya lewat ritual itu, proposalnya ibaratnya. Berikutnya, sikap bakti seorang hamba kepada Tuhannya. Nih, jadi mari kita meladani sholat Nabi dari 4 ini motivasinya. Gerak istighfar berwujud sholat. Kemudian, rutinitas memperbarui syahadat. Agar kesadaran itu selalu up to date, selalu pembaruan. Tidak seminggu sekali, tidak setahun sekali. Ya. Jadi adalah diperbarui itu syahadatnya. Kenapa? Kalau kita, maaf ya, tidak ibadah sholat, itu sehari kita kadaluarsa. Nah, kadaluarsa maka setan bisa nggoda masuk kita. Karena nggak ada pengamannya, ya, nggak ada filternya berubah sadar yang up to date. Jadi ibarat virus terbaru setannya. Kita antivirusnya versi lama, ya kalah kan ya. Nah, ke sana filosofinya. Baru siapa nggak beda sholat itu sadarnya kadaluarsa berarti. Nah, sedangkan setan semakin pinter. Kita sadarnya itu sadar versi lama, ya kalah. Ibaratnya sadar kita masih poliponik. Setan sudah Android ya. Ya. Barang siapa tidak nyembah Allah, tidak sholat, sadarnya poliponik itu ya. Setan sudah tingkatan Android sekarang. Malah sekarang setannya AI ya. Udah tingkatan AI setannya ya. Kita masih manual, gambar manual. Nah ya. Nah, jadi bifi'lin syatun fi sholati. Lanjutannya. Oh, berarti dengan berbakti seorang hamba kepada Tuhannya, jadi tolak ukur sikap bakti anak kepada orang tuanya, tolak ukur di sekolahan ya, misalnya murid kepada gurunya. Jadi berarti kan barang siapa ada murid nakal, berarti ibaratnya kepada Allah juga nggak taat gitu ke sana. Berarti ada seorang anak nggak taat orang tua, durhaka, oh berarti kepada Tuhannya sama juga durhaka. Tolak ukur ini. Barang siapa jaga hubungan baik kepada Allah, hubungan baik, maka kepadanya juga baik. Tolak ukurnya, tolak ukur ini. Nah, bakti adalah sama dengan akhlak mulia. Berbakti sama dengan akhlak mulia. Akhlak mulia sama dengan takwa. Apa itu takwa itu? Mulianya akhlak ya bakti. Ini 3 ini satu menyatu, nggak bisa disahkan ini. Udah menyatu ini. Bahasa berbakti pada Tuhannya, maka berorang tua pasti bakti juga. Gurunya bakti juga kepada gurunya. Nih ya, nih dari tolak ukurnya. Tolak ukur. Bersa bertakwa, tentunya akhlak mulia, tentunya berbakti. Insya Allah mengajari. Wa taqullaha wa yulikumullahu. Dan taat kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Apapun yang kalian pengen bisa apa. Dalam rumah tangga ada masalah apa, Allah ajari supaya bisa keluar dari masalah itu. Ini dalam hubungan sosial masyarakat Allah akan ngajarin gimana cara keluarnya itu. Jadi kita dididik Allah. Keluar ide, keluar firasat, keluar apa yang Allah setir dalam pikiran kita itu. Allah nyetir langsung gitu. Ini Allah mengajar langsung ya. Kalau kita takwanya ada, apa takwa itu? Baktinya ada. Kalau baktinya ada, pasti mulia akhlaknya. Pasti ada takwanya ada. Ini peneladan dari Nabi istighfar berupa gerak sholatnya itu. Berikutnya, Nabi identik dengan amalan istighfar. Maka beristighfar identik amalan Nabi. Berapa Nabi istighfarnya itu? Minimal sab'ina marrotan. Ini kutipan ayat dari beberapa catatan para mufassir saya rangkum ya. Ini ayat ketika Rasul pengen mensolati seorang jenazah. Jenazah itu adalah ini tokoh munafik. Tokoh munafik itu. Nah, tokoh munafik Rasul pengen mensolati si jenazah itu yang tokoh munafik itu. Nah, ya, kenapa? Jibril datang nyindir, ya Rasul, istaghfir lahum. Minta ampunlah untuk mereka itu. Aw la tastaghfir lahum, atau engkau tidak istighfar untuk mereka. Intastaghfir lahum, jika engkau istighfar untuk mereka sabina marotan 70 kali falan, maka tidak akan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan ngampuni bagi mereka. Kenapa? Ya karena dalika dibikin itu bi'annahum, dengan sebab sungguhnya mereka kafaru billahi, mereka mengingkari Allah, ingkar kepada Allah.
wa rasuli dan ingkar pada rasulnya. Wallah dan Allah la yahdi tidak berikan dia atau petunjuk kepada siapa al-qaumal fasikina kaum yang fasik. Titik ya. Rasul istighfar itu minimal 70 kali, ada bilang 100 kali malah. Sabina mar 70 kali. Ingat ya, ini 70 mutu loh ya. Ibarat dzikir itu mutu 70 kali itu. Kalau kita enggak ya. Jangan 70. Kita dzikir subhanallah, subhanallah benar 3 kali, tapi kan nggak mutu. Ya. Ketika pertama, subhanallah, subhanallah, masih konsentrasi, masih khusyuk, ada penghayatan, subhanallah, subhanallah. Nah, ketika urutan ke-10 ke atas, subhanallah, pikiran kemana-mana, ingat kerjaan, ingat tugas sekolah, ingat PR-nya, macam-macam ya. Ingat kopinya mau habis pas gitu ya, ingat kopinya gitu, ya. Jadi kemana-mana, benar 3 tapi nggak mutu kan ya. Tapi Rasul 70 kali mutu beliau itu ya. Khusyuknya ada maksudnya ya. Kalau kita subhanallah, subhanallah, jangan 70. 3 aja nggak mutu baik 70 ya kan ya. ya, mari kita meladani ada penghayatan setiap ucapan kita subhanallah, subhanallah penghayatan mujinya itu. Begitu pula Subhanal Adzim penghayatan supaya mutu tiap poinnya perhitungannya itu. Supaya 70 mutu ya. Bukan jumlah tapi nggak mutu, tapi mutu semuanya. Kayak Rasul Muhammad peneladanan kita di Rasul istighfarnya itu 70 mutu tapi mutu jumlahnya pas 70 dan per istighfarnya itu mutu penghayatannya. Ya, mari sekarang kita terapi adalah ketika subhanallah 3 kali ya, itu latihan terapi 3. Bisa nggak konsentrasi 3 kali itu mutu semua ke sana. Sebelum jumlah 70 maksudnya. Istighfar adalah identik amalan Nabi. Lanjutannya, tadi gerak sekarang ucapan. Ucapan seorang Nabi perlu teladani. Kenapa? Karena sebagai terapi diri untuk gampang ingat Allah. Ya, ini jadi dikit istighfar. Kemudian Allah. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat ketika mengatakan astagfirullah itu sebenarnya aku minta ampun pada Allah. Ingat Allah gampang. Yang kedua adalah istighfar sebagai pengaman dari sisa Allah dunia dan akhirat. Sabina marotan ya mutul ya. Jadi pengaman sisa Allah itu. Dari banyaknya contoh adab di dunia, banyak sekali contohnya. Ada contoh yang nyata, ada contoh yang samar sifatnya gaib. Nah, yang samar apa? Ini ada 4. Ini dari para ulama kuno. Siksa dunia yang paling samar adalah, kenapa samar? Karena kita nggak merasa, sampai nggak terasa bahwa kita disiksa oleh Allah. Berupa apa? Nikmatnya ibadah dicabut. Jadi susah khusyuknya, susah terasa nikmatnya, dicabut. Karena istighfarnya kurang mutu. Yang kedua, barokahnya rezeki dicabut. Jadi manfaatnya ilmu dicabut. Cahaya iman dicabut jadi redup. Nah, tempat ini paling samar ini. Kita nggak tambah sadar maksudnya. Dicabut. Allah berkuasa tanzi'u. Engkau mencabut apa mulka, kepemilikan apapun manusia punya itu. Ibadah bisa punya rasa nikmat, dicabut nikmatnya. Rizki bisa punya keberkahan, dicabut keberkahannya. Ilmu bisa punya kemanfaatan, dicabut manfaatnya. Allah berkuasa mulka, bisa kerajaan, bisa kepemilikan. Dan siapa yang dia kehendaki. Ini siksa paling samar ini. Kenapa samar? Kan kelihatan kasat mata. Hanya bicara hati nih. Bicara hati. Ibadah nggak nikmat, merasa terpaksa terus. Merasa sulit ikhlasnya. Nah, ini hati-hati nih. Istighfarnya kurang mutu berarti. Nah, ke sana ya. Mari mulai sekarang. Istighfarnya mari 70 ini poinnya penuh. Ya. Poinnya penuh. Nah, karena apa? Pengaman. Aman dari 4 pencabutan ini. Aman dari 4 pencabutan ini. Lanjutannya, contoh kaum musyrikin ya, di Mekah pernah menantang Allah minta dihujani batu dari langit. Saudara kita yang di daerah Sumatera maupun Kalimantan yang sedang dalam keadaan kemarau panjang, banjir sulit air, mereka sedang istisqa di sana ya. Istisqa minta dihujani berupa air. Tapi di Mekah waktu itu minta dihujani berupa batu ibaratnya. Ini ada rekamannya ini.
Wa id qalu, dan ingatlah ketika mereka berkata, mereka siapa? Orang Makkah waktu itu. Ini berkata dalam doa tapi menantang. Allahumma, ya Allah gitu ya. In kana hada, jika adalah ini maksudnya Quran, maksudnya Quran. Huwal haqqo, dia adalah benar, minindika dari sisimu. Jadi mereka duga, Muhammad, Quran itu nggak benar. Engkau bukan nabi. Engkau ngarang-ngarang ayat sendiri, bukan firman Tuhan itu. Ini kasarnya mereka nantang. Kalau anggapan kami itu salah dan Allah itu marah sama kami, buktikan Allah marah sama kami. Buktikan Allah marah kepada kami bahwa kami itu salah. Buktikan berupa hujan batu dari langit. Fa'amtir, maka hujanilah alintas kami hijaratan mensamai batu dari langit. Atau berkata wansukun atau itina, datanglah pada kami biadabin alimin, dengan siksa yang pedih. Titik. Ya. Jadi mereka itu minta bukti bahwa Allah itu mengadab mereka. Mengadab mereka. Wahai Muhammad, buktikan bahwa Allah marah sama kami. Marah sama buktinya. Buktikan bahwa Allah mengadab kami. Hujan batu dari langit. Akhirnya apa? Mereka Allah meminta Allah kan berdoa. Allahumma ya Allah, doakan ya. Jibril datang dengan negur ya Rasul. Wa makanallahu, dan tidaklah Allah adalah liyu'adzibahum, kalau berkata untuk atau supaya menyiksa mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau ya Rasul masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah adalah mu'adzibahum, penyiksa mereka. Wahum, sedangkan mereka yastaghfiruna, mereka meminta ampun atau beristighfar. Gitu. Apa isyaratnya? Kata yu'adziba dan mu'adziba. Apa sih yu'adziba? Kalau berkata ya, sedang menyiksa atau akan menyiksa. Ini fi'il, perbuatan. Kata Jibril, ya Rasul, orang Mekah itu karena mereka nantang pengen dihujani batu dari langit, Allah tidak akan nyiksa mereka dikarenakan ya Rasul, engkau masih berada di Mekah. Jadi serakasannya Rasul Muhammad itu rahmatan lil alamin, dan juga maaf ya, lil kafiril musyrikin. Jadi seburu-burunya orang musyrik masih aman dari murka Allah. Kenapa? Rasul masih ada di situ. Rahmatan lil musyrikin juga ibaratnya. Jadi Rasul adalah ibaratnya Allah nggak akan murka kepada orang Mekah. Muhammad di situ. Karena rahmat Allah, Rasul ada di situ. Ya. Nah, ketika Rasul hijrah ke Madinah, baru Allah adab orang Mekah akhirnya. Berupa apa? Bukan berupa hujan batu dari langit, bukan hujan batu, tapi berupa apa? Berupa kekalahan perang melawan Muhammad di Madinah itu. Jadi setiap orang Mekah perang melawan orang Islam di Madinah selalu kalah, nggak pernah menang. Nah, apalagi paman beliau namanya Abu Lahab ya. Allah adab itu. Ya. Jadi paman beliau yang paling anti Muhammad Abu Lahab, Allah adab akhirnya. Ya. Berarti rahmat Allah berwujud keberadaan Muhammad di Mekah itu menjadi pengaman dari sisa Allah berupa hujan batu dari langit. Pengaman. Jadi selama Muhammad ada di Mekah, maka orang Mekah itu meskipun buruk perilakunya tetap aman dari adab Allah. Aman. Aman. Wa anta fihim ya Rasul, engkau masih dengan mereka. Titik. Berhenti. Ini jim ya, tanda wakaf. Meskipun satu ayat tapi ada dua penggalan ini. Penggalan pertama wa ma kana sampai fihim. Yang kedua adalah ini bersifat yastaghfiruna, siapa? Orang zaman sekarang. Nah, zaman sekarang ya ini apa? Istighfar, maka juga masih aman dari siksa Allah. Ini bisa pada mereka orang Mekah dan juga zaman sekarang. Karena dipengaruhi tanda wakaf jim jais boleh diputus dengan jadi tema yang lainnya. Mengenai pada orang-orang yang lainnya atau pada zaman yang lainnya. Ini dua ya. Antafihim dan yastaghfiruna. Ini dua pengaman. Lanjutannya, saya ngutip ucapan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin. Bentar ya. Ada gangguan sinyal tempat saya. Ibnu Abbas berkata, kana fihim amanani. Ada dua pengaman dari Allah. Siapa dua pengaman? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfaru, dan istighfar. Fadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi telah pergi.
Wa baqul istighfaru, dan terusnya adalah hanyalah amalan istighfar. Jadi kata Ibnu Abbas adalah ada dua pengaman dari sisa Allah itu. Berwujud apa? Adanya Nabi di tempat itu. Yang kedua berupa apa? Berupa amalan istighfar. Sekarang Nabi sudah nggak ada, sudah pergi, sudah wafat. Tinggal apa pengaman dunia? Tinggal amalan istighfar yang tersisa. Nah, ini lingkup dunia ya, lingkup kecil ya, negeri kita supaya aman, tentram, adil makmur, ya ngamalkan ini. Semuanya tobat minta ampun, semuanya tobat minta ampun supaya nggak diadab perekonomiannya, diadab kerusakan hukumnya, supaya nggak adab Allah. Ini karena wabah kok tersisa cuma ini. Coba kita bayangkan, Rasul Muhammad masih hidup dan di Indonesia, maka aman di Indonesia. Kenapa aman? Rasul ada di situ. Rasul nggak ada. Rasul sudah pergi. Tinggal apa sisanya? Ini sisanya amalan istighfar. Oh, berarti ada dua unsur, kata benda dan kata kerja, yang menjadi pengaman dari sisa Allah. Apa kata benda? Benda berwujud wa anta fihim, wujud Muhammad di tempat itu. Apa kata kerja? Yastaghfiruna, amalan istighfar. Ada dua, ya, ada dua unsur pengaman dari sisa Allah. Ya, kalau kita nggak pengen sisa Allah, nggak pengen diadab Allah, maka mari pakai sabuk keselamatan ibaratnya, sabuk pengaman. Berupa apa? Berupa benda, udah nggak ada bendanya, udah pergi bendanya. Berupa apa sekarang? Kata kerja, apa kata perbuatan harus diamalkan, kata kerja harus diamalkan. Beristighfar, nggak segala ucapan dzalatim ya, tapi segala perbuatan yang menjadi penyebab Allah mengampuni gitu maksudnya. Misalnya orang jatuh, saya tolong, ya Allah bismillah, saya nolong itu, ya Allah semoga dengan amalan saya nolong itu engkau ridho mengampuni dosa saya, kesana maksudnya. Jadi istighfar nggak sekedar astagfirullahaladzim, nggak gitu. Jadi segala amalan yang bisa mendatangkan ampunan itu baru aman. Misalnya mau mencuri, oh jangan Allah murka nanti. Ibarat proposal minta ampun, Allah nggak ada proposal kita. Apa minta ampun? Kan proposal permohonan ampunan. Baru siapa nipu orang, nggak jujur, nyuri sebagainya, maka proposal ampunannya nggak diterima, sholatnya nggak diterima saja, nggak diterima. Apa sholat itu? Gerak istighfar masa sholat itu nggak diterima sholatnya. Percuma sholat kalau mencuri, percuma sholat kalau mendalimi orang. Apa sholat adalah? Sholat adalah gerak istighfar kan ya. Nah, sholat gerak istighfar. Ucapan kita istighfar juga. Percuma gerak sholatnya kalau dolimi orang ke sana ibaratnya ya tetap nggak aman insya Allah itu ya. Istighfar adalah yastaghfir, cuma satu sekarang, ini sisanya. Ada dua unsur, kata benda, kata kerja. Kata benda sudah nggak ada, tinggal kata kerja. Terakhir kesimpulannya, pada zaman Nabi masih ada dua kata. Tapi pada zaman sekarang hanya tersisa satu kata. Apa dua kata? Anta dan yastaghfiruna. Anta, engkau Muhammad di tengah-tengah mereka. Yastaghfiruna, mereka mengamalkan amalan istighfar, minta ampun. Anta sudah nggak ada. Kata benar sudah nggak ada. Tinggal satu ke sekarang. Yastaghfiruna. Ya, tinggal satu sekarang. Ya. Oh, berarti Nabi Muhammad adalah rahmat Allah wujud benda. Benda di Mekah, adanya Rasul di situ. Aman orang Mekah, nggak akan diadab. Minta dihujani batu di langit, nggak akan dihujani batu. Karena ada benda. Saya benda wujud Rasul di tempat itu. Ya. Kalau Rasul nggak ada meninggal, kita sekarang nggak ada Rasul meninggal, maka tinggal satu sekarang. Ini apa? Yastaghfiruna. Oh, berarti amal istighfar adalah wujud perbuatan. Kalau menurut Rasul Muhammad, wujud bendanya. Ya. Perbuatan yang datangkan rahmat Allah. Kita nggak bisa kayak Rasul secara benda, nggak bisa. Kayak kita bukan Nabi, bukan Rasul kan ya. Tapi secara amalan kita bisa niru Nabi. Ibarat baju lah ya. Rasul pernah pakai baju istighfar. Mari kita pakai baju itu. Nah, ke sana katanya. Mari kita pakai baju itu. Ya. Agar kita pun bisa berbuat amal itu dan sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua di sini. Nah, ini ya. Oh, berarti benda wujud Rasul rahmatan lil alamin. Bendanya sudah nggak ada.
Tinggal sekali adalah perbuatan juga sebagai rahmat namanya apa? Berbuat apa? Berbuat istighfar. Nggak ada lagi. Balik mulai sekarang, mari kita itu ketika berbuat dosa bukan karena takut neraka, tapi takut kalau proposal, permohonan istighfar kita nggak terima oleh Allah. Misalnya, ketika saya tergoda untuk menipu orang, ya Allah, saya nggak jadi nipu orang. Kalau saya nipu orang, saya nanti nggak diterima istighfar saya kepadamu, nggak diterima. Ya, takut diterima itu, jadi motivasi. Ya, mari kita mulai sekarang, nggak usah mikir surga neraka. Apa mikirnya? Mikir ini, mikir istighfar. Ya nih, mari berbuat baik semata-mata supaya proposal kita itu banyak lampirannya, amal kebaikan. Apa proposal? Permohonan ampunan. Butuh lampiran. Apa lampiran itu? Baca Quran, wirid dzikir, puasa sunnah, itu namanya lampiran. Semakin tebal lampirannya, semakin tebal proposalnya diterima. Kalau lampirannya buruk, ya amalan buruk, ya nggak diterima istighfarnya. Nah, ke sana. Mari mulai sekarang kita mengawali jadi lebih baik. Ya ini apa? Motivasi berbuat amal sholihat bukan karena pengen surganya, tapi pengen supaya istighfar kita diterima. Dan sebaliknya, kita nggak mau berbuat dosa bukan untuk neraka, tapi karena takut, khawatir kalau istighfar kita nggak diterima. Nah, ke sana. Tinggal satu pengamannya, nggak ada yang lain masalah. Agar kita mulai sekarang, kalau pengen dirahmati Allah, ya mari kita ngamalkan perbuatan ini. Ini adalah warisan Nabi juga, bro. Ini warisan Nabi. Coba kita ingat dulu yang pernah merasa haji umroh. Apa di sana ngapain? Ziarah-ziarah kan ya. Ziarah ke Gunung Uhud lah, ke Gua Hiro lah, ke Arafah lah, macam-macam. Apa niat mereka itu? Pengen napak tilas kan ya. Pengen merasakan bekas-bekas Nabi kan ya. Sama di sini. Apa bekas Nabi amalannya? Istighfar sabina marotan. Ini bekasnya Nabi ini. Ya, gak usah jauh-jauh ke Mekah sana. Mekah kan tempatnya. Kalau amalan bisa segala tempat. Ya, mari ini bekas-bekas amalan Nabi. Istighfar ini mari kita pakai supaya kita pun aman seperti Nabi. Aman dari adab Allah. Nah, jadi kita tempat manapun jadi aman. Jadi kita jadi rahmat jadi orang sekitar kita maksudnya. Nah, ke sana. Agar kita mulai sekarang jadi motivasi bahwa segala kebaikan semata-mata pengen supaya istighfar diterima. Dan segala buruk kita tinggalkan sementara karena kita nggak pengen istighfar nggak diterima. Karena ya, demikian singkat materi kita hari ini tentang rahmatan di alamin berupa benda wujud Muhammad dan berupa amalan perbuatan berupa amalan yastaghfiruna, yakni meminta ampun. Ini kan dari saya singkat